semuanya, Anda sedang menonton video pembelajaran PAMAS, Pendidikan Masyarakat. Yuk mengenal lebih jauh tentang pendidikan masyarakat. Pendidikan adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi sepanjang hidup, sehingga adalah mengembangkan kemampuan membentuk watak serta peradaban bangsa. Pendidikan berbasis masyarakat memberikan otoritas kepada masyarakat untuk merancang, mengatur, dan mengembangkan pendidikan. Model ini penting untuk menghadapi tantangan globalisasi dan menata kehidupan, tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga dalam keluarga dan masyarakat, di mana mereka berperan penting dalam memberikan pengetahuan dan keterampilan untuk kehidupan sehari-hari. Pendidikan masyarakat adalah proses mengedukasi dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang diperuntukkan bagi sekelompok orang atau masyarakat supaya memiliki sikap yang dapat berpartisipasi aktif dan efektif dalam kehidupan sosial. Pendidikan masyarakat adalah upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan belajar untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Pendidikan ini memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama, yaitu memaksimalkan fasilitas, menggunakan sarana dan prasarana yang ada secara optimal untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Yang kedua, mencari solusi masalah masyarakat, mengidentifikasi masalah yang dihadapi masyarakat dan bekerja sama untuk menemukan jalan keluarnya. Yang ketiga, berkolaborasi antar organisasi, membangun kemitraan antara organisasi atau kelompok untuk saling mendukung dalam mencapai tujuan pendidikan dan pembangunan. Yang keempat, mempererat kekeluargaan, meningkatkan hubungan sosial dan rasa persaudaraan antar anggota masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang harmonis. Yang kelima, menggunakan sumber daya masyarakat, memberdayakan potensi lokal, baik tenaga, keahlian, maupun aset lainnya untuk mendukung kegiatan pembelajaran dan pembangunan. Yang keenam, kepemimpinan masyarakat, melibatkan dan mengembangkan pemimpin lokal yang mampu memotivasi serta memimpin masyarakat menuju perubahan positif. Melalui pendidikan masyarakat, diharapkan masyarakat dapat berdaya, mandiri, dan mampu menghadapi berbagai tantangan secara bersama-sama. Oke, materi selanjutnya yaitu sifat pendidikan masyarakat. Yang pertama, merupakan pendidikan yang sistematis, memandang masyarakat dengan permasalahannya, yang artinya pendidikan sistematis adalah ilmu pendidikan yang membahas secara objektif, abstrak, dan umum tentang masalah pokok pendidikannya, yang tujuannya untuk memaksimalkan kemungkinan bahwa setiap kali anak diminta mempelajari sesuatu yang baru, mereka sudah memiliki pengetahuan dan pemahaman awal yang tepat untuk melihat nilainya dan mempelajarinya secara efisien. Prinsip pendidikan masyarakat. Prinsip yang dirancang pada pendidikan masyarakat memiliki dampak positif pada kesejahteraan masyarakat secara luas. Kruger dan Foster 2002 halaman 4 mengemukakan prinsip dalam pendidikan masyarakat, yaitu 1. Solusi untuk masalah komunitas atau problem solving kandung di dalam komunitas itu sendiri. Dulu kita percaya bahwa pendidikan adalah proses di mana orang yang terinformasi menyampaikan informasi kepada orang yang tidak tahu. Dalam pendidikan masyarakat, proses pendidikan lebih relevan dan efektif. Hal tersebut karena adanya proses di mana fasilitator yang terampil mengambil dari pengalaman orang-orang, pengetahuan, dan nilai-nilai bersama yang memberikan solusi kolektif untuk masalah masyarakat. Yang kedua, pendidikan adalah kegiatan seumur hidup atau lifelong activity. Hal tersebut bukan kegiatan yang terbatas pada masa kanak-kanak. Dapat dikatakan bahwa meskipun belajar paling efektif pada usia dini, pendidikan itu sendiri lebih efektif di tahun-tahun berikutnya. Yang ketiga, penggunaan semua sumber daya secara penuh dan tepat. Sumber daya di setiap masyarakat digunakan secara maksimal untuk memenuhi beragam kebutuhan dan kepentingan semua anggota masyarakat. Yang terakhir, komunitas membutuhkan semua orang untuk berpartisipasi. Semua anggota masyarakat dapat berpartisipasi dan memiliki kesempatan belajar yang sama.
Yang selanjutnya adalah komponen dalam pendidikan masyarakat. Echelberg mengemukakan bahwa komponen inti dari pendidikan masyarakat yang pertama participation. Konsep partisipasi pembangunan mengacu pada berbagai dan bekerjasama dalam hal pendidikan masyarakat yang memberikan semua orang dalam masyarakat kesempatan yang sama untuk memiliki bagian dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan di masyarakat. Yang kedua, empowerment. Pemberdayaan umum dipandang sebagai proses yang beroperasi pada satu tingkat praktik. Pemberdayaan berarti memungkinkan orang dan untuk memperoleh dan meningkatkan kekuatan mereka dengan berbagai cara. Yang ketiga, stretch, yaitu perspektif kekuatan didasari pada asumsi bahwa individu dalam komunitas memiliki kekuatan, aset, dan keahlian yang lahir dari pengalaman hidup. Kemudian yang terakhir adalah aset. Aset dan kekuatan terkait erat dan terkadang digunakan dalam konteks yang sama. Kedua konsep ini merupakan reaksi terhadap pendekatan berbasis kebutuhan. Nah, dalam pendidikan masyarakat ada berbagai pihak yang terlibat. Yang pertama, pemerintah. Pemerintah berperan mengatur kebijakan, menyediakan fasilitas, dan mendukung program pendidikan di masyarakat. Yang kedua, lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan bertugas menyediakan pendidikan formal dan non-formal sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, guru dan tenaga didik. Guru dan tenaga didik itu berperan menyampaikan ilmu dan membimbing masyarakat dalam pembelajaran. Yang keempat, organisasi masyarakat. Organisasi masyarakat bertugas mengadakan kegiatan edukasi seperti pelatihan dan pemberdayaan lokal. Yang kelima, orang tua dan keluarga. Orang tua dan keluarga berperan penting untuk memberikan pendidikan moral dan keterampilan dasar kepada anak-anak. Yang keenam, media. Media bertugas untuk menyampaikan informasi dan pengetahuan secara luas melalui berbagai platform seperti televisi, radio, atau internet. Yang ketujuh, sektor swasta. Sektor swasta berperan mendukung program pendidikan lewat pendanaan atau pelatihan CSR. Yang kedelapan, peserta didik. Peserta didik merupakan individu yang mengikuti dan menerapkan pendidikan tersebut. Manfaat pendidikan masyarakat. Yang pertama adalah memberikan informasi dan pemahaman. Kedua, membuat masyarakat berkembang dan berkelanjutan. Ketiga, meningkatkan produktivitas. Keempat, memperbaiki cara berpikir individu. Kelima, memperkuat demokrasi. Keenam, membentuk karakter bangsa bermartabat. Ketujuh, meningkatkan kualitas hidup. Yang terakhir, kedelapan adalah menciptakan generasi penerus bangsa. Di sini saya akan menanggapi beberapa kelebihan dari pendidikan masyarakat. Yang pertama, fleksibilitas waktu dan tempat. Pendidikan ini dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, sehingga peserta bisa belajar sesuai kebutuhan mereka. Yang kedua, berbasis kebutuhan lokal. Materi disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sehingga lebih relevan untuk kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, biaya lebih terjangkau. Biasanya, pendidikan masyarakat memerlukan biaya yang lebih rendah dibanding pendidikan formal. Yang keempat, mendorong partisipasi aktif. Peserta didik cenderung lebih terlibat secara langsung karena kegiatan bersifat interaktif dan praktis. Yang kelima, memanfaatkan potensi lokal. Pendidikan masyarakat sering menggunakan sumber daya dan tenaga ahli lokal sehingga mendukung pengembangan komunitas setempat. Dan yang terakhir, menjangkau kelompok rentan. Program ini dapat menjangkau kelompok yang sulit mengakses pendidikan formal seperti perempuan, lansia, atau masyarakat di daerah terpencil. Selanjutnya, saya akan menambahkan tentang kekurangan yang ada di pendidikan masyarakat. Yang pertama itu adalah keterbatasan akreditasi. Pendidikan ini seringkali tidak diakui secara formal sehingga hasilnya mungkin kurang diakui dalam dunia kerja atau dunia formal. Lalu yang kedua adalah sumber daya terbatas. Pendidikan masyarakat sering menghadapi kendala fasilitas, pendanaan, dan tenaga pengajar yang memadai. Yang ketiga adanya tidak ada kurikulum yang standar. Karena bersifat fleksibel, kurikulum yang digunakan seringkali tidak berstandar sehingga kualitasnya bisa bervariasi. Yang keempat adalah kesulitan memantau kemajuan peserta, proses evaluasi atau penilaian. Keberhasilan peserta seringkali kurang sistematis. Yang kelima, adanya minimnya kesadaran dan partisipasi. Banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya pendidikan non formal sehingga tingkat partisipasi bisa rendah. Yang terakhir yaitu ketergantungan pada motivasi peserta. Hasil dari pendidikan masyarakat sangat bergantung pada motivasi individu untuk belajar dan mengaplikasikan pengetahuan. Pendidikan masyarakat dalam implementasinya.
Kamis tanggal 5 Maret 2020, pelaksanaan hari ketiga keterampilan usaha produktif di bidang rajut Desa Putatsari, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan. Peserta mayoritas ibu-ibu. Langsung saja kita testimoni dari salah satu peserta. Ya, halo, selamat pagi. Ya, Bu, boleh langsung testimoni aja, tapi sebelumnya perkenalan dulu ya. Silakan. Perkenalkan, nama Haryanti, alamat dari Dusun Kurumpang, RT 7 RW 3, Desa Putatsari, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Testimoniku, alhamdulillah senang dapat ilmu dan pengalaman baru. Harapannya semoga dengan mengikuti pelatihan rajut dari Balatop bisa bermanfaat dan bisa meningkatkan taraf hidup keluarga di kampung aku, meluas bisa di desa aku. Terima kasih Balatop, Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah. Halo semuanya, sekarang saya lagi bersama mahasiswa sekaligus seorang pengajar di salah satu pondok pesantren yang ada di Jember. Sebelumnya boleh kenalan terlebih dahulu nggak sih? Oke, baik, nama saya Muhammad Hafiz Alif Darmawan. Saya berasal dari Pondok Pesantren Nurul Islam Jember. Oke, Kak Hafiz itu selain menjadi mahasiswa adalah menjadi seorang pengajar ya di salah satu pondok pesantren Nuris Jember. Mbak. Ya, benar sekali. Nah, kegiatan Kak Hafiz sehari-hari di pondok itu bisa diceritain? Kegiatan sehari-hari di pondok itu berawal dari bangun jam subuh sekitar jam 3:30, lalu salat subuh berjamaah. Setelah salat subuh dilanjutkan dengan baca Yasin dan Al-Waqiah bersama Kiai. Setelah itu dilanjutkan lagi diniyah atau madrasah sampai jam 6 pagi, dilanjutkan dengan sholat duha. Setelah sholat duha dilanjutkan dengan sarapan, setelah itu sekolah formal. Itu benar-benar full padat banget dari pagi sampai full padat. Dari jam sekolah formal itu sekitar jam 8 pagi sampai jam 1 siang. Setelah itu dilanjutkan dengan jam ekstrakurikuler. Ini kan katanya Kak Hafiz kan ngajar nih. Kak Hafiz ngajar di kelas berapa? Ada kelas-kelasnya gitu di pondok? Kalau ngajarnya saya di kelas 2 SMK. 2 SMK? Iya, kelas 2 SMK. Itu biasanya ngajar tentang apa gitu Kak? Kalau waktu itu sempat ngajar di bidang Nahwu sama Al-Quran. Itu biasanya hanya mengajar di kelas itu aja atau pindah-pindah gitu Kak? Ganti-ganti gitu? Di kelas itu aja. Nah Kak Hafiz, aku punya beberapa pertanyaan nih yang aku tuh kepo banget tentang keseharian dan pengajaran di pondok itu kayak gimana sistemnya. Nah, boleh kan? Boleh. Oke. Dimulai dari pertanyaan pertama, itu bagaimana sih peran pondok pesantren menurut Kak Hafiz dalam meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat di sekitarnya? Menurut saya peran pondok pesantren untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat itu sangat penting ya, dikarenakan di pondok pesantren bukan hanya belajar tentang ilmu agama, tapi juga diajarkan bagaimana caranya santri ini ketika nanti sudah keluar dari pondok pesantren bisa berbaur dengan masyarakat dan berguna di lingkungannya. Berarti kayak apa ya, dua-duanya itu antara formal dan informal itu sangat penting ya pendidikan dua-duanya? Sangat penting kan. Pertanyaan selanjutnya itu adalah metode pengajaran di pondok pesantren itu apakah berbeda dengan metode pengajaran di sekolah umum pada biasanya Pak? Metode pengajaran di pondok pesantren itu kurang lebih sama ya dengan sekolah-sekolah di luar. Cuman bedanya kalau di pesantren lebih
menekankan ke ilmu agamanya, tapi juga diimbangi dengan ilmu di formal. Karena kan di pondok pesantrennya saya sendiri ada lembaga formalnya. Oke, selanjutnya pertanyaan yang ketiga ya. Seberapa penting sih menurut Kang Hafiz pendidikan karakter di pondok pesantren dan bagaimana nilai-nilai ini itu ditanamkan kepada para santri? Oke, pendidikan karakter itu menurut saya penting sekali, terutama di pesantren. Karena di pesantren saya sendiri ada namanya Biro Pendidikan Karakter, yang dimana biro ini tugasnya mendidik anak-anak supaya kedepannya itu lebih baik lagi, entah itu di formal maupun non formalnya. Bagaimana akhlak kesehariannya, terus kegiatan apa saja yang harus dilakukan oleh santri, terus pelanggaran apa saja yang harus dihindari oleh santri-santri. Berarti tuh kalau misalkan ada salah satu santri yang melakukan kesalahan atau pelanggaran itu ada poin-poinnya gitu, atau ada hukuman yang akan terjadi pada anak itu kalau melakukan kesalahan? Tentunya ada konsekuensinya masing-masing, tergantung tingkat pelanggarannya. Kalau untuk tingkat pelanggaran yang ringan mungkin sanksi fisik seperti bersih-bersih atau nulis istighfar. Kalau yang tingkat sedang bisa digundul ataupun di skorsing. Kalau ada yang tingkat tinggi bisa di drop out, DO atau dimutasi. Hampir sama ya kayak pendidikan formal ya. Untuk sistem-sistemnya. Baik, selanjutnya pertanyaan yang kelima. Menurut pandangan Kang Hafiz sendiri itu bagaimana kolaborasi antara pondok pesantren dan lembaga pendidikan lain dapat ditingkatkan untuk menciptakan pendidikan masyarakat yang lebih baik lagi? Di pondok pesantren saya sendiri itu untuk kolaborasi dengan pendidikan formal itu ada yang namanya program abdi masyarakat, di mana ini dikhususkan untuk santri kelas 11 madrasah aliyah. Nanti dari pondok pesantren mengirimkan beberapa delegasi santri yang disebarkan ke pendidikan formal di beberapa pesantren yang ada di Jember. Nah itu nanti santri itu bakal jadi pengajar di dalam pesantren yang disebar itu. Nanti santrinya juga pastinya bakal berbaur dengan orang-orang baru, terus ngajar yang pastinya metodenya berbanding jauh dengan pondok pesantren saya sendiri. Oke, terima kasih Kang Hafiz atas sharing ilmu dan pengalamannya selama ada di pondok. Baik, sampai di sini dulu perbincangan santai kami hari ini. Semoga ini semua tuh menjadi pembelajaran untuk teman-teman semuanya bahwasanya pendidikan masyarakat dan pendidikan formal itu sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.